Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman semua yang sudah hadir di channel Kisonggolangit. Di malam hari ini kita akan membahas pembacaan tarot khusus untuk kalian yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon. Energi yang muncul kali ini itu sangat kuat ya, Sabtu Kliwon. Ini tuh tentang cerita kamu dalam meraih rezeki, karena akan ada rezeki besar yang menghampiri kamu. Tapi juga ada ujian batin, dan ada orang-orang yang bermuka dua yang akan kamu hadapi ke depannya. Dan kamu dituntut untuk mengambil keputusan penting yang akan menentukan arah hidup kamu ke depannya. Kartu yang keluar tuh bukan kartu biasa. Ada pertanda keberuntungan besar untuk kamu, tapi juga peringatan keras agar tidak salah percaya kepada orang. Maka simak sampai akhir ya, karena bisa jadi semesta sedang ingin memberi pesan untuk hidup kamu hari ini. Nah, energi pertama nih untuk teman-teman semua ya, kelahiran Sabtu Kliwon, ini datang dari Ten of Pentacles. Energi kartu ini tuh membuka energi yang sangat baik ya untuk kamu. Ada pertanda tentang rezeki yang bagus ya, turun temurun. Kamu akan dapat meraih kestabilan secara ekonomi, finansial kamu, usaha yang kamu jalani, pekerjaan yang kamu lakukan akan segera berhasil gitu loh. Keberhasilan secara usaha, yang terjun ke dunia bisnis, yang di pekerjaan juga karirnya jadi semakin bagus dan semakin beruntung dalam kehidupan keluarga. Yang belum menikah ya akan dapat pasangan yang harmonis, guyup rukun. Yang sudah berkeluarga semakin bonding dengan pasangan, semakin guyup rukun. Ya, bagi yang sedang merintis usaha ini ya, energi ini tuh menunjukkan hasil kamu tuh mulai terlihat. Yang tadinya kurang, ini bisa berkali-kali lipat nih. Energi kali ini secara kerezekiannya memang untuk teman-teman Sabtu Kliwon tuh sedang bagus-bagusnya. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, perlahan pintu rezeki kamu tuh dibukakan. Semesta memberi cara supaya rezeki kamu tuh semakin lancar. Ya, namun kartu ini juga berbicara tentang tanggung jawab besar yang ada di pundak kamu. Ya, saat rezeki datang, jangan lupa keluarga dan juga orang tua. Energi selanjutnya ini datang dari Five of Pentacles. Ya, setelah keberuntungan secara rezeki itu muncul, ternyata ada luka batin yang masih kamu rasakan. Kamu masih menyimpan luka batin, kekecewaan, rasa sakit kamu gitu ya. Ya, energi ini tuh menunjukkan ya rasa kecewa kamu ya, rasa kesepian kamu. Bahkan kamu tuh kayak nggak merasa dihargai oleh orang-orang sekitar kamu. Ya, kayaknya kamu udah berjuang sekuat tenaga, kamu udah berkorban, tapi nggak ada apresiasi, nggak ada rasa terima kasih gitu ya. Jadi kamu tuh kayak capek sendiri, kamu jadi tulang punggung sendiri. Ya, bisa juga karena masalah ekonomi kemarin yang sempat membuat kamu jatuh gitu ya. Nah, ini berdampak banget gitu ketika kamu jatuh, nggak ada yang nolong, nggak ada yang ngasih semangat, nggak ada yang ngasih support. Tapi ketika bangkit, kamu harus menanggung semua supaya mereka semua kalau orang-orang terdekat kamu bahagia gitu ya. Tapi ingat ya, semua ini tuh bukan akhir gitu loh. Semesta hanya ingin menguji seberapa kuat hati Sabtu Kliwon menghadapi tekanan hidup. Energi selanjutnya ini datang dari The Hierophant. Ya, ini energi spiritualitas ya, ataupun petunjuk leluhur yang datang di kehidupan kamu. Ya, semakin dituntut kamu untuk naik secara spiritual, semakin peka secara batin. Ada tanda-tanda di mana leluhur itu mengarahkan kamu menuju kehidupan yang baik. Ketika kamu hampir salah melangkah, ada aja jalannya untuk kamu terus lurus, untuk diingatkan gitu loh. Ya, ada tanda bahwasanya Sabtu Kliwon tuh sedang diarahkan menuju jalan yang lebih bijaksana. Kamu jadi pribadi yang dewasa, kamu jadi pribadi yang lebih matang. Ya, semua ketulusan kamu tuh ada maknanya. Di balik kesulitan yang pernah kamu jalani, pengorbanan yang sedang ataupun yang telah kamu lakukan, itu ada makna kehidupan, ada karma baik yang akan kamu dapatkan gitu loh. Ya, terus juga energi The Hierophant ini ya, ini bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan guru spiritual kamu, guru kebatinan kamu, yang bisa mengasih nasihat kamu secara batin, secara agama gitu ya.
ya orang tua yang dituakan gitu ya, sesepuh. Kamu akan bertemu dengan orang yang secara koneksi batin tuh nyambung sama kamu, dan kamu bisa belajar secara spiritual supaya nanti spiritualitas kamu semakin meningkat. Karena memang teman-teman Sabtu Kliwon ini memiliki aura spiritual yang bagus ya. Terus juga bisa membaca pemikiran seseorang, bisa baca apa ya? Bisa baca isi kepala orang gitu loh. Tahu niat baik buruk seseorang. Jadi dengan bertemunya kamu dengan guru spiritual ini akan lebih peka lagi kamu. Kamu semakin bisa memaknai kehidupan, kamu bisa semakin jernih hati, lapang dada, batin kamu jadi semakin tangguh gitu ya. Dan orang ini tuh bisa memberi nasihat penting dalam hidup kamu. Ya karena solusi hidup kamu tuh justru datang dari petua-petua yang sederhana sebenarnya. Kamu udah tahu jawabannya, tapi kamu butuh nasihat dari orang lain supaya menguatkan hati kamu, supaya jadi support system kamu, guru spiritual kamu yang akan kamu ketemui nanti. Ya kartu ini juga di Hierophant ini ya membawa pertanda baik untuk pekerjaan formal kamu ya. Kamu yang terjun ke dunia pekerjaan gitu ya, karir ya, pendidikan, ataupun urusan-urusan yang bersangkutan dengan pernikahan. Misalkan kamu bisnisnya tuh wedding organizer gitu ya. Nah ini lagi bagus-bagusnya rezeki kamu Sabtu Kliwon ini memang di tahun 2026 sampai nanti tahun 2027. Energi selanjutnya ini datang dari Ten of Cup dalam posisi yang terbalik. Ya dibalik senyum keluarga, dibalik pasangan kamu yang bahagia, ternyata ada sesuatu yang belum selesai nih. Ya, energi Ten of Cup terbalik ini menunjukkan ada ketegangan rumah tangga, hubungan kamu yang mungkin agak renggang, atau rasa kecewa terhadap pasangan maupun keluarga. Mungkin kamu pernah dikecewakan ya setelah pengorbanan kamu, setelah usaha kamu, jerih payah kamu untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan pasangan, tapi mereka nggak ada apresiasi, mereka nggak ada rasa terima kasih. Mungkin kamu nggak bersyukur dengan apa yang sudah kamu lakukan. Nah ini membuat kamu tuh merasa kosong, kamu merasa ada kecewa sedikit gitu ya. Tapi bukan berarti ini perpisahan akan terjadi ya, bukan. Tapi miskomunikasi gitu ya. Jadi ada komunikasi yang buruk, dan ini bisa memicu pertengkaran besar kalau kamu nggak memperbaikinya. Jadi kamu harus komunikasikan dengan pasangan. Kamu maunya apa, pasangan harus tahu. Unek-unek kamu harus bisa kamu sampaikan, sehingga kamu nggak mendem sendiri, kamu nggak sakit sendiri, tapi di-share dengan pasangan. Kemauan kamu apa, begitupun sebaliknya. Jadi ada deep talk ya, ada pillow talk sebelum tidur. Apalagi yang sudah rumah tangga ya, nggak ada alasan kok untuk nggak ngobrol sama pasangan sebelum tidur gitu ya. Ngobrol pas anak-anak udah tidur gitu ya, ngobrol sama pasangan dari hati ke hati, apa yang sudah dilakukan selama ini, saling mengapresiasi, terus saling mengintrospeksi satu dengan yang lain. Keluh kesah kamu sampaikan, sehingga kamu nggak mendem sendiri, takutnya nanti meledak. Kalau dibiarkan miskomunikasi ini terus berlangsung, ya nanti hambar hubungannya, dan kamu harus bisa menyelesaikan ini kok, dan kamu pasti bisa. Jadi Sabtu Kliwon memang harus belajar menurunkan ego, memulai berbicara dengan pasangan, ngajak ngobrol gitu, nggak apa-apa. Energi selanjutnya ini datang dari King of Cup. Ya kamu tuh sebenarnya sosok yang kuat ya. Tadi yang Ki Songgolangit bilang ya, secara batin tuh kamu memang peka. Kamu bisa mengetahui isi hati seseorang yang punya niat buruk, yang benar-benar tulus tuh kamu udah tahu sebelum kejadian gitu loh. Walaupun banyak masalah, teman-teman Sabtu Kliwon ini terkenal mampu menyembunyikan kesedihan dan selalu terlihat tenang gitu ya. Orang lain tuh nggak pernah ngeliat kesedihan kamu, orang lain tuh nggak pernah ngeliat kamu sulit. Kayaknya tuh kamu happy aja. Ya energi ini tuh menunjukkan kedewasaan kamu memang secara emosional ya. Bahkan jiwa kepemimpinan kamu yang kuat ini ya, kamu banyak tahu, kamu banyak pengetahuan gitu ya. Jiwa leadership kamu tuh kuat banget, membuat orang lain tuh hormat kepada kamu, membuat orang lain tuh menjadikan kamu sebagai contoh panutan, suri tauladan. Tetapi jangan terlalu memendam semuanya sendiri. Intinya itu ya, tadi yang Ki Songgolangit bilang, kamu udah bagus secara ilmu pengetahuan, kamu udah bagus secara pembawaan sifat karakter, tapi segala keluh kesah kamu, ya kamu sampaikan. Ya
paling bagus ya dengan pasangan. Jadi kamu share apa yang sudah kamu jalani, unek-unek kamu, terus kamu ke depannya mau seperti apa. Jadi kamu nggak capek sendiri, kamu nggak cuman berpikir sendiri di kepala kamu, tapi kamu bisa sharing ke pasangan dan kamu juga dapat sudut pandang lain. Energi selanjutnya ini datang dari The High Priest. Nah, energi ini tuh yang memang menunjukkan firasat kamu yang tajam. Ya, teman-teman Sabtu Kliwon kan memang peka ya, tadi Kisong Langit bilang secara batinia, secara spiritualitasnya juga tinggi, tinggal mau belajar atau tidak, tinggal mau diasah atau tidak. Ibaratnya kita punya pisau nih, kalau pisaunya dibiarkan kan tumpul, tapi ketika pisaunya terus diasah maka akan tajam. Jadi Sabtu Kliwon ini memang energinya di tahun 2026 ini sangat peka ya terhadap sekitar, terhadap apa yang terjadi, kondisi gitu, bahkan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, hal-hal besar yang di luar nalar prediksi manusia, kamu kayak udah punya firasat. Ada orang yang pengen nyakitin kamu udah tahu. Ada mau kejadian apa di keluarga, bahkan di dunia luas gitu ya, di Indonesia mau kejadian apa tuh kamu kayak ada firasat, kamu tuh kayak ada feeling, penglihatan baik secara mimpi ataupun memang pemikiran kamu nih kayaknya ada sesuatu deh yang bakal terjadi. Kalau akhir-akhir ini kamu sering mimpi aneh, merasa tidak nyaman pada seseorang, ataupun kamu tiba-tiba punya feeling tertentu, percayalah itu bukan kebetulan. Ada rahasia-rahasia yang memang belum terbuka di kehidupan kamu. Dan intuisi kamu tuh sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ya, jadi kepekaan batin kamu, suara hati kamu tuh akan memberikan jawaban ketika kamu dalam memilih, dihadapkan dengan pilihan yang memang kamu harus putuskan. Ketika kamu berhadapan dengan orang yang itu misalkan ada hubungan bisnis, kamu tahu nih mana yang tulus, mana yang bakal nipu kamu udah tahu sebelum kejadian. Energi selanjutnya ini datang dari Five of Wands. Energi kartu ini tuh menandakan adanya konflik, akan ada persaingan yang terjadi di lingkungan kerja kamu ya, yang terjun di bidang bisnis, di usaha yang kamu jalani, ada senggol kanan senggol kiri gitu ya. Bahkan di pertemanan pun mungkin kamu ada perselisihan ya. Ada energi iri hati yang akan terjadi di sini. Ya, bisa jadi ada orang yang memang diam-diam tidak suka dengan kemajuan kamu, dengan kesuksesan yang akan kamu raih gitu ya. Ketika kamu sukses tuh akan terlihat orang-orang yang iri sama kamu, orang-orang yang dengki sama kamu tuh akan terlihat kok. Ya, mulutnya manis tapi hatinya tuh penuh dengan persaingan, gak pengen kamu bahagia, gak pengen kamu sukses. Jadi yang harus kamu waspadai tentunya kamu harus bisa jaga batasan, dan juga jangan sampai kamu terpancing emosinya, karena kemenangan sejati kamu tuh justru datang dari sikap kamu yang tetap tenang, sikap kamu yang tetap bijaksana. Nah, itu kamu kedepankan, jangan sampai kamu tersulut emosi dengan orang-orang yang iri hati dengan keberhasilan kamu, dengan kebahagiaan kamu yang akan kamu raih nanti. Energi selanjutnya ini datang dari King of Pentacles. Ini tuh pertanda baik ya, secara ekonomi, secara rezeki ya, naiknya status ekonomi kamu, status sosial kamu, ada peluang besar untuk mendapatkan kestabilan secara finansial. Bisnis kamu berkembang ya, yang terjun ke dunia karir kamu dapat kenaikan jabatan. Otomatis naik jabatan kan berarti gajinya naik, dapat bonus kah gitu ya. Atau kamu bertemu sosok berpengaruh yang bisa membawa rezeki. Misalkan Sabtu Kliwon memang terjun ke dunia pemerintahan, akhirnya dapat gitu ya posisi di pemerintah tersebut gitu ya. Ada orang terus di dunia bisnis, ada yang mau support bisnis kamu, ada yang tanam modal, ada yang mau kerja sama bisnis gitu ya, join partner bisnis, buka terus jadi bisnis kamu berkembang karena cabangnya banyak, ada yang mau franchise gitu ya. Memang energi kamu nih lagi bagus nih di tahun 2026 sampai nanti memang di tahun 2027, tinggal kamu mau terus berkembang, kamu terus mau menjalaninya gitu ya atau tidak. Untuk yang berdagang atau bekerja sama selama ini, hasilnya tuh mulai nyata. Hasil kamu secara bisnis tuh income-nya bertambah berkali-kali lipat. Ya, energi kartu ini tuh menunjukkan aura kewibawaan kamu dan keberuntungan materi yang memang sangat kuat. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Cup.
dan ada kabar baik soal hubungan kamu ya, soal perasaan kamu. Bagi yang masih jomblo, bagi yang masih sendiri tuh bisa jadi teman-teman Sabtu Kliwon tuh akan bertemu dengan seseorang yang memang punya niatan serius sama kamu. Ya, teman-teman Sabtu Kliwon yang masih single akhirnya bertemu dengan orang baru yang bisa membahagiakan kamu, terus juga orangnya tulus gitu ya. Bagi yang sudah punya pasangan, hubungan ketika kamu komunikasi dengan pasangan semakin membaik. Yang tadinya sempat dingin jadi semakin hangat, jadi semakin harmonis, jadi semakin romantis, guyup rukun. Karena tadi ya, miskomunikasinya sudah terselesaikan dan kamu bisa lebih bonding lagi dengan pasangan. Namun kalau yang masih single ya, jangan mudah percaya pada janji manis, lihat tindakannya, bukan hanya sekedar kata-katanya. Jadi ketika ada orang yang datang nih, yang masih jomblo ya, kok kata-katanya manis, janji-janjinya manis, kamu lihat actionnya, effortnya gitu ya, bener-bener effort nggak, bener-bener tindakannya nyata nggak, sesuai dengan apa yang diomongkan. Energi selanjutnya ini datang dari The Magician dalam posisi yang terbalik. Ya, energi kartu ini tuh membawa peringatan keras untuk kamu ya. Mungkin akan ada manipulasi, tipu daya ya, atau orang yang mencoba memainkan keadaan demi keuntungan pribadi. Ya, bisa di dalam pekerjaan kamu, terus juga di asmara ataupun di lingkungan terdekat kamu. Seseorang yang terlihat pintar, seseorang yang ketika berhadapan dengan kamu ngomongnya tuh kayaknya tinggi, meyakinkan, tapi sebenarnya tidak tulus. Dan teman-teman Sabtu Kliwon tuh harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan penting ke depannya. Entah kamu nanam modal gitu ya, entah kamu memberikan kepercayaan terhadap orang lain, kamu harus benar-benar ikuti kepekaan batin kamu, suara hati kamu. Jangan sampai kamu tertipu dengan tipu daya orang yang kelihatan tulus tapi serigala berbulu domba, ada udang di balik batu. Jadi ini peringatan keras ya, supaya kamu tidak dimanipulasi, supaya kamu nggak ditipu gitu ya. Dan dengarkan intuisi kamu yang tepat, kepekaan batin kamu nanti akan mengarahkan kok. Kamu bisa membedakan mana orang yang tulus sama yang orang yang ada niatan jelek. Energi selanjutnya ini datang dari Seven of Swords, dan inilah penutup energi kali ini ya. Pembacaan kali ini ada pengkhianatan yang tersembunyi. Ya, energi kartu ini tuh menunjukkan seseorang yang tidak jujur, main belakang, ataupun menyimpan agenda rahasia untuk menjatuhkan kamu, untuk menjatuhkan usaha kamu, nama baik kamu. Ya, bisa jadi dari teman-teman kamu, ya dari rekan kerja, atau bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kamu sendiri. Ya, jadi kamu jangan terlalu mudah membuka semua rencana hidup kamu. Kamu nggak boleh oversharing. Takutnya itu jadi senjata mereka untuk menjatuhkan kamu. Karena tidak semua yang tersenyum di depan kamu tuh memang benar-benar mendukung kamu. Jadi kamu nggak boleh oversharing, nggak boleh berbicara berlebihan tentang planning-planning yang akan kamu jalani, tentang rencana-rencana besar yang akan kamu jalankan. Kamu nggak boleh oversharing. Takutnya itu adalah senjata bagi mereka untuk menjatuhkan usaha kamu, kerja keras kamu, nambah baik kamu. Jadi kesimpulan untuk bacaan kartu tarot sejauh ini ya, untuk kamu teman-teman Sabtu Kliwon, ya ini menunjukkan dua energi besar ya. Rezeki yang mulai naik dan ujian yang datang dari orang-orang sekitar kamu. Kamu tuh sebenarnya sedang menuju fase keberhasilan, fase kestabilan secara kerezekian kamu, secara finansial kamu. Tetapi semesta memang meminta satu hal, untuk kamu lebih bijaksana dalam memilih siapa yang layak dipercaya, siapa yang layak mendapatkan kepercayaan kamu, menjadi tangan kanan kamu gitu ya. Ketika kamu mendelegasikan tugas, ketika kamu memberikan amanah, semesta tuh menuntut kamu untuk lebih bijaksana dalam memilih siapa orang yang layak dipercaya untuk kehidupan kamu. Ikuti intuisi kamu, dekatkan diri kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan secara emosional. Kamu harus berpikir dingin, kamu harus berpikir masak-masak, jangan terlalu cepat, jangan terlalu terburu-buru. Karena setelah badai yang kemarin kamu lewati, akan ada keberuntungan besar yang memang sedang menunggu kamu teman-teman Sabtu Kliwon. Ya, itulah pembacaan kartu tarot ya untuk weton Sabtu Kliwon kali ini. Semoga bisa menjadi renungan dan juga penyemangat untuk kalian semua.
Ya kalau kamu merasa ramalan ini relate dengan kehidupan kamu saat ini, tulis di kolom komentar. Sabtu Kliwon hadir dan energi positifnya menyertai. Jangan lupa bantu support channel Kisonggo Langit dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembacaan weton lainnya. Karena mungkin kedepannya memang benar-benar pesan yang memang untuk kamu melangkah maju. Jangan lupa share ke teman-teman yang sama-sama lahir di weton yang sama dengan kamu. Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.